Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di Forexnesia Center. Jadi kali ini kita akan membahas project ya, yang kemarin sudah saya share di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang sudah reservasi, ya apa itu reservasi? Ya, yang sudah melis ya data dirinya teman-teman, saya akan mulai ya. Jadi kita mulai saja. Saya akan sedikit menjelaskan kalau kemarin yang belum join di grup Telegram Forexnesia. Jadi kemarin saya sudah posting ya sebuah plan kalau kita akan membuat project deposit $20 ya dengan plan yang sudah tertera ini. Jadi karena banyak sekali peminatnya ya, di sini saya sudah melis ya membuat weekly, week 1, week 2, week 3 dan lain sebagainya. Jadi saya akan berikan konsep dasarnya. Kita jangan menggunakan dana besar dulu ya sebelum kita benar-benar menguasai skillnya. Jadi di sini saya akan mengajari teman-teman bagaimana ya kita memulai dengan $20 ya, dan kita bisa mendapatkan hasil yang unlimited. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau sampai bulan ke-7 ya atau di minggu 28 kita bisa menghasilkan hampir 10.000 US ya dengan modal $20. Dan tentu ini tidak too good to be true kalau kita belum mencoba ya. Jadi kita tidak masuk akal kalau kita bisa lihat. Jadi sebenarnya kita tidak harus sampai bulan ke-7 ya, karena kita sesuaikan saja target teman-teman. Misalkan saya ingin pencapaian yang pertama ya, tester itu saya ingin mencoba mulai dari ya mon 1 sudah cukup lah. Jadi $20 bisa jadi sekitar ya selama 4 minggu itu jadilah $50. Jadi sudah sekitar 150%. Itu sudah pencapaian yang sangat bagus menurut saya buat teman-teman semua dan untuk pemula terutama ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini di grup yang sudah banyak sekali komen di sini, ini apa-apaan? Penipuan masih terus berjalan. Ya, memang banyak penipuan ya buat teman-teman semuanya, berhati-hati. Jadi ini sudah ada listnya, sekitar 155 teman-teman yang sudah siap ya. Kita akan mencoba bersama-sama. Dan teorinya gimana mas? Jadi apakah ini modelnya copy trade atau gimana? Atau kita trading sendiri? Jadi teman-teman, saya akan jelaskan ya. Di sini kita trading sendiri-sendiri. Jadi kita akan trading sesuai dengan ketersediaan teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian merasa $20 itu sangat besar, maka jangan dicoba ya. Jangan dicoba karena nanti kita tidak tahu ya kedepannya nanti seperti apa, karena market tidak bisa diproyeksikan dengan 100%. Jadi buat teman-teman saja yang siap beresikokan di project ini ya, $20, kita akan mulai sama-sama. Nanti caranya gimana, manajemennya gimana, stop lossnya di mana, terus stop lossnya gimana, resikonya berapa, nanti akan saya jelaskan detail untuk proyek ini. Jadi buat teman-teman stay tune terus ya. Tapi sebelumnya kita interview. Oke, check this out. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi tekniknya apa mas? Ya, karena kita modal $20 ya. Tekniknya berarti harus benar-benar akurat ya. Tekniknya, kita akan berbicara teknik. Tekniknya apa saja yang kalian bisa? Kalau saya menggunakan price action ya. Jadi kalau kalian mau pakai moving average, Bollinger Band, bisa nggak mas? It's okay, nggak masalah. Jadi kalau saya ini, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau saya pakai price action ya, oke, jadi teknik saya jelas ya, price action, supply and demand, trend line dan lain sebagainya. Jadi apapun yang saya berikan di webinar itu saya gunakan semuanya. Jadi di sini bebas kalian mau teknik apapun, yang pasti konsepnya kita pakai plan dari manajemen ini. Jadi ini akan mengajarkan kalian bagaimana caranya disiplin sebenarnya. Oke, yang kedua adalah money management mas. Jadi money management itu kita bisa membagi dua ya. Yang pertama, jelas kalau kita pakai model yang sangat kecil, risk reward ratio kita tidak akan berguna dengan baik. Karena kalau kalian mau pakai 1:2 misalkan, itu tidak bisa karena proyeksinya resikonya itu terlalu besar ya.
Kalau biasanya trader profesional menggunakan resiko 1-2%, kalau kita modal $20 kita tidak bisa menggunakannya. Jadi saran saya, kalau kita mau pakai berdasarkan resikonya per dolar, misalnya ya, misal risknya kita adalah $5 nih. Jadi $5, oh 5 mana aja tuh? Oke, $5 ya. Oh, jadi resikonya adalah $5. Jadi di sini kalian memiliki 4 kali ya, risiko $5 kalian memiliki 4 kali entry ya, 4 kali entry. Jadi kalau kalian 4-4-nya rugi atau stop loss, maka fix kalian MC ya. Ini yang pertama. Jadi menggunakan resiko $5. Jadi kalau resikonya $5 itu sama dengan 500 poin ya, kalau kalian menggunakan lot 0,01 ya, lot 0,01. Jadi kita menggunakan resiko lot ya, lotnya pakai 0,01, maka space kita untuk break ya, break zone kita itu adalah 500 poin. Jadi ini sangat bagus karena apa? Kalau kita menggunakan modal yang sangat kecil, maka kita harus punya ya break-even yang cukup lebar, tapi target profitnya harus sangat kecil. Jadi kalau di sini daily returnnya, perhatikan ya di sini, kalau kita lihat di sini daily returnnya itu adalah $1 ya. Daily return itu adalah targetnya. Jadi target harian kalian. Jadi ini adalah entry per harinya. Jadi kalian tidak boleh entry lebih dari 1 kali ya. Entah itu hasilnya stop loss atau tidak, kalian harus mengikuti ini ya. Jadi di sini tidak ada tidak ada kerugian ya. Jadi ini fix, kalian bisa operate semuanya itu win ya. Jadi nanti di aktualnya itu tidak akan seperti ini. Jadi kalian nanti bisa minus $1 atau $5 ya. Jadi nanti ini yang akan kita bahas nanti di grup ya. Jadi kenapa bisa seperti ini? Apakah psikologinya kita lagi kena atau marketnya memang tidak sesuai dengan plan kita? Padahal kita sudah sesuai dengan SOP kita. Jadi nanti kita akan bahas dan saya akan buatkan video-video ya yang akan datang. Kita akan review kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini, apakah kita ceroboh dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk dari dalam trading plan kita yang akan kita bahas. Dan saya akan mengajarkan pelan-pelan menggunakan video ya, dan kalian akan otomatis merasa praktik ya dengan saya. Oke. Jadi misalkan $1, maka target profitnya kita itu adalah $1. Jadi kalau kalian menggunakan lot 0,1 ya, resikonya adalah 500 poin. Jadi risk ya, ini risk adalah 500 poin dan nilainya adalah $5 ya. Risk $5, lot 0,1 break zone ya, zonenya adalah 500 poin dan TP-nya ya, TP kita adalah 100 poin. Dan ini harus paten ya, 100 poin. Jadi nanti kalau kalian 100 poin, ini targetnya adalah $1. Jadi daily targetnya ini akan sangat mudah ya. Jadi 4 kali entry ya, 4 kali. Mas, kalau seperti ini kan berarti enggak bagus reward rasionya. Iya memang, karena kalau kita modal kecil, kita tidak bisa pakai reward rasio dengan disamakan dengan modal yang besar. Jadi ini yang pertama ya. Jadi misalkan ini $1 ini tercapai ya, saya harusnya naikkan lot atau tidak Mas untuk minggu keduanya, karena minggu kedua kan target saya itu 1.25. Jawabannya adalah bisa dinaikkan ya, atau kalian naikkan TP-nya menjadi 125 poin. Nanti akan hasilnya adalah $1.25 ya. Atau kalau kalian naikkan 0.02 ya dengan TP yang sama, nanti kalian dapatnya sekitar $2. Jadi kalian hanya butuh sekitar 50 poin ya. Jadi intinya kalian mau naikkan lot, jadi ya playnya adalah naikkan lot atau ya naikkan TP ya, zone TP-nya ya, naikkan lot atau naikkan TP. Jadi ini yang kalian harus mainkan ya. Ini harus kalian mainkan, jelas ini harus kalian mainkan. Kalau kalian mau
lotnya stabil atau 0,01 terus, maka fix target TP-nya itu akan naik terus ya. Itu. Yang kedua, kalau kalian naikkan lotnya ya 0,02 dan dia harus naik terus, maka fix si TP-nya ini fix, jadi 100 poin terus. Nah, ini. Jadi kalian tinggal pilih aja mau naikkan lot atau melebarkan TP ya. Jadi terserah kalian. Kalau saya ini ya, kalau saya akan terus tetap di 100 poin. Ya, 100 poin, tapi lotnya saya akan naikkan. Jadi saya akan pakai metode yang kedua ya, dibanding metode yang sama, karena kalau project seperti ini itu sangat susah ya mendapatkan pip yang lebar terus menerus ya. Jadi kalau misalkan dalam satu hari, misalkan saya dalam per EU misalkan, rata-rata range hariannya adalah 1070 sampai atau 700 ya, 700 atau bahkan tidak sampai ya. Jadi 600, kita buat 600 sampai 1000 poin ya, 1000 poin. Mudah nggak kita ngambil 100 poin dari range hariannya ini? Ya kan sangat mudah dibanding kalian mau ngambil 500 poin. Berarti kalau 500 poin kalian membutuhkan setengah wave dari range hariannya EU. Dan itu sangat berbahaya. Bisa saja dia 250 poin dia akan reversal, 100 poin dia reversal. Jadi saran saya ya, kalau kalian mau mengikuti saya, maka saya akan fokus pip naik ya, pip tetap ya. Jadi lot naik ya, lot naik, dan si pipnya ini adalah tetap ya, tetap terus tetap. Jadi dia akan stabil di 100 poin. Jadi lotnya yang akan saya naikkan. Misal untuk manajemennya gimana mas? Kalian bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi misalkan dikalikan aja. Jadi misalkan week 1 jelas ya, ini hanya lot 0,1, targetnya ada 100 poin. Jadi kalau ini adalah saya bisa pakai 0,02 ya. Di sini saya bisa pakai 0,02 dengan target 50 poin saja ya, sangat kecil kan, 50 poin saja. Week kedua sama sekitar 50-70 poin saya siap, 0,2 tetap. Dan mon 3 saya akan menggunakan lot 0,02 tetap, tapi versinya adalah 100 poin. Jadi 0,02 dengan TP 100 poin, maka saya menambahkan $2 dan targetnya di sini adalah 1,95 dolar. Oke, jadi sangat seperti itu ya, nanti kita akan bahas. Dan kemarin ada yang tanya, mas saya nggak mau memulai dari $20 karena terlalu kecil, saya tidak bisa pakai model yang sangat kecil. Bisa nggak mas saya mulai dari week 2 atau week 8 ya, mon 2 week 8 dengan balance $95 dengan target $4,77. Jawabannya adalah it's okay, nggak masalah kalian mau start dari manapun. Tapi kalau saya akan menggunakan sistem yang ada di sini. Jadi modal sekecil-kecilnya ya $20 dengan reward sebanyak-banyaknya semampu saya. Misalkan saya bisa mampu week 8 misalkan $95. Dan saya merasa kalau wah ini $95, $100 itu udah sangat besar, saya mau withdraw dulu. Ini nggak apa-apa. Jadi kalian bisa withdraw dulu ya. Misalkan kalian dapat $100, kalian withdraw dulu $80 dan mulai dari $20 lagi. Seperti itu aja. Jadi sampai ini terbiasa. Sampai ke $100 ini terbiasa. Ya, kalau sudah terbiasa maka kalian akan men-challenge diri kalian untuk menaikkan target, misalkan di mon 3, $23. Oke, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Mas, misalkan saya ini sangat gatal tangan, saya nggak bisa entry sehari itu satu kali aja, saya nggak bisa. Ya nggak masalah, kalian bisa 1 minggu kalian targetkan ya, ini kan targetnya $5 ya, karena 1 minggu adalah 5 hari kerja. Jadi misalkan kalian bisa 1 hari entry posisi 5 kali, it's okay, nggak masalah. Kalian tidak harus menunggu sampai bulan ke-7 untuk mendapatkan 10.000 US. Itu challenge kalian sendiri, saya akan hanya mengajarkan saja. Oke, itu yang kedua, yang ketiga ya. Jadi nggak apa-apa, kalian mau apapun nggak apa-apa. Terus yang masalah MM ini, saya akan meresikokan $5. Jadi saya hanya punya 4 kali entry. Ya, kalau 4 kali entry ini saya meleset semua, berarti fix saya MC. Ya, dan MC apakah tidak apa-apa mas? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah meresikokan $20. Jadi kalau dalam trading itu ada yang namanya CM ya.
cash management. Jadi cash management itu kita siapkan resiko kita ya, yang dulunya misalkan dari 100 dolar ya, saya meresikokan 10 dolar ya. Jadi 10%-nya. Jadi kalau saya SL maka 10 dolar. Sama saja dengan kalian deposit 10 dolar kan. Jadi di dompet kalian di bank itu ada 90 dolar untuk menambah ketika ini MC atau kena stop loss. Itu sama saja. Ya. Jadi misalkan balance 200 dolar dengan resiko 10% adalah 20 dolar. Jadi kenapa tidak kalian depositkan aja 20 dolar? Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kalian pakai deposit langsung 20 dolar, kalian bisa tidak rela dengan 20 dolar tadi. Jadi kalian geser stop loss sehingga resikonya lebih besar, yaitu bisa up 20 dolar, bisa 30 dolar, 40 dolar, bahkan MC, karena tidak rela ya, dan berharap untuk harga kembali. Tapi kalau kalian deposit 20 dolar fix, resiko kalian sudah kalian siapkan di awal, yaitu 20 dolar. Tidak mungkin stop loss atau MC lebih dari 20 dolar kan, MC 50 dolar, nggak bisa, marginnya nggak ada. Jadi ya udah 20 dolar ya. Jadi sangat enak pakai cash management. Dan ini tidak ada tidak ada win atau loss-nya ya. Jadi kalian tidak harus berkontes. Ini kontesnya adalah untuk kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri, untuk men-challenge kalian sendiri. Jadi tidak kalian harus terburu-buru ya melakukan entry posisi, karena kalian harus butuh yang namanya trading plan. Jadi di sini saya akan entry dua cara. Yang pertama adalah break retest. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama adalah saya akan entry posisi break retest. Apa maksudnya break retest? Ini akan saya jelaskan. Yang kedua, saya akan entry posisi counter. Ya. Karena kalau counter ini sangat berbahaya, tapi dia akan sangat cepat untuk mendapatkan 100 poin. Jadi break retest, misalkan ada resisten atau support ya. Jadi saya tidak akan open posisi selama dia belum memvalidasi dirinya. Misalkan dia harus breakout dulu signifikan dan dia retest. Nah, retestnya kita harus melihat si momentumnya nanti. Saya akan buatkan jurnal untuk masalah ini, plus entry posisinya apakah saya stop loss dan lain sebagainya, nanti akan saya buatkan. Dan kita akan buy setelah breakout retest. Ini namanya break retest. Counter ya, counter saya akan memplotting zone di time frame yang lebih besar ya, misalkan di H4 atau H1, dan di situ nanti ketika harga sudah naik saya akan counter ya. Counter sangat cepat ya, bisa lotnya multiple, yang pasti targetnya sesuai saya ya. Jadi hanya mentargetkan ini saja. Misalkan dia naik, habis itu saya open di sini lot 0,1, 0,1 dan sebagainya. Target misalkan di sini kan dia wajibnya ya dia akan retest dulu. Ya, retest ya, di sini saya bisa mendapatkan profit langsung saya cut. Nah, itu untuk counter. Dia harus sangat cepat untuk counter. Ya, itu untuk plan dari project ini. Jadi apakah bisa kita trading 20 dolar ya? Saya tidak bisa bilang bisa atau tidak. Makanya kita akan coba ya bisa atau tidak. Karena balance 20 dolar ini sangat kecil sekali. Jadi itu ya teman-teman. Saya sudah menyiapkan. Jadi seperti ini ya. Saya sudah menyiapkan 5 ya, 5. Jadi saya totalnya adalah 100 dolar. Jadi saya punya 100 dolar ya, yang saya pecah ya, saya split menjadi 5 ya, 20 dolaran ya. Di sini 20, di sini 20, di sini 20, 20, 20, 20. Jadi ini adalah cash management saya. Jadi sebenarnya balance saya itu adalah 100 dolar, dan ini saya akan memulai dari sini dulu. Dan saya tidak akan menggunakan ini. Ya, saya tidak akan gatal tangan selama ini belum MC. Ya, jadi seperti itu. Tidak bisa kalian menggunakan semuanya langsung sekaligus, tidak bisa. Karena ini harus manajemennya dipakai, yaitu 20 dolar harus dipakai dulu sampai target berapa, challenge berapa. Kalau kalian misalkan, Mas saya mau memulai dulu, tapi saya hanya fokus sampai di month 2 atau week ke-9 saja sampai 100 dolar. Habis itu saya selesai dan saya akan memulai lagi 20 dolar dan saya akan nikmati hasil disiplin saya, jerih payah saya senilai 80 dolar nanti. It's okay, nggak masalah. Ya, yang pasti kita akan berkolaborasi ya, sharing-sharing, entry-nya, targetnya, plan-plan yang ada ya, versi realnya. Oke, versi langsungnya sesuai dengan SOP. Oke,
Dan saya akan berikan password investor saya untuk project $20 ini. Jadi kalian bisa pantau saya entry posisi apa, PO di mana, stop loss di mana, dan kalian bisa melihatnya nanti. Oke? Jadi kita akan sama-sama, kita di sini tidak ada guru ataupun master dan lain sebagainya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mencari apa ya? Mencari peluang di market dan 100% market yang menentukan. Oke? Nanti saya akan update lagi untuk masalah projectnya, yaitu password investor dan review saya open mencari peluangnya. Jadi akan ada 4 kali entry dalam akun saya ya. Kalau saya resikokan $5. Kalau misalkan ternyata zonanya sangat sempit, saya bisa entry posisi atau meresikokan kurang dari $5, yaitu $3 atau $2 ya. Jadi stay tune terus teman-teman semuanya, dan kita akan ramaikan ya grup Forex di Forex Publik ya. Di sini kita akan sharing-sharing ya. Jadi buat teman-teman yang belum join di grup ini, kalian bisa ikuti ini ya, apa ini? TMI Trading bersama Eko Bagustiawan ya, linknya. Terus yang kedua channelnya ini saya bagi-bagi signalnya ada di tmi.t.me/forexnesiaofficial. Jadi di sini untuk jangka panjangnya swingnya. Jadi sangat tidak cocok ya pakai modal $20 swing. Jadi saya akan menggunakan time frame kisaran M5 sampai M30 saja. Ya, saya tidak akan nanti posisi di 4 karena target saya hanya 100 poin. Oke, nanti kita akan bahas update-nya. Oke, itu saja dari saya video untuk project $20. Nanti akan ada update-nya, jurnalnya, vlognya ya, kenapa bisa SL dan lain sebagainya. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Salam Forex. Bye bye.